jam 7:02 sambil nunggu teman-teman. Oke. Thank you Mbak Novri untuk linknya. Makasih buat yang hadir semuanya ya, sambil nunggu yang lain. Biasa sambil mulai itu ada beberapa teman gabung ya. Oke, karena waktu kita hanya 1 jam ya, jadi teman-teman izin mungkin ada yang baru juga bergabung ya, saya sharing cepat aja. Nggak berasa dari 1 Oktober kita udah happy meeting 7. Dan selama kita nggak ketemu ada tambahan 11 orang ya. Terakhir saya 352, sekarang udah 363. Tiap hari biasanya ada yang join ya sama kita. Biasa saya ulang lagi aja ya, visi kita pengen sebagai mitra perusahaan dalam menciptakan perusahaan yang sejahtera ya, prosperity. Jadi nggak hanya profit, tapi juga bahagia dan sehat. Nah untuk mencapai itu ada misi kita ada 3, kita nyediain wadah lewat IHC, untuk menjawab 2 pertanyaan, bagaimana saya bisa bahagia di tempat kerja dan bagaimana saya bisa membahagiakan orang lain di tempat kerja. Nah, lewat forum ini kita boleh saling berbagi ya, dengan berbagai bentuk kegiatan. Nah, ini mungkin kegiatan kita berikutnya. Nanti saya akan share juga di grup teman-teman ya, karena banyak yang nggak hadir juga. Jadi atas permintaan beberapa teman, pengen Mas Elang dilanjut lagi ya, dan kebetulan Mas Elangnya bisa, ya thank you banget buat Mas Elang, hanya minta izin, nggak hari Jumat, Mas Elangnya Jumat itu nggak bisa. Jadi nanti saya akan coba sampaikan ke teman-teman, sorry banget kita nggak bisa Jumat, Mas Elang bisanya Rabu, jam 30 jamnya sama ya. Topiknya happiness is our DNA ya, nanti mungkin nggak jauh-jauh dari otak juga ya, karena dia expertnya di situ. Nah mungkin teman-teman berkali-kali saya sharing buku ini ya, tadi juga di webinar di Adira saya sharing lagi, bagaimana buku ini bisa mendapatkan banyak penghargaan kategori sebagai buku terbaik ya. Kita biasa kenal take and give, tapi hari ini kita melihat satu judul yang unik ya, give and take. Jadi di buku ini penulisnya Adam Grant menyebutkan ada 3 jenis manusia. Ya, manusia pertama disebut taker, dia punya prinsip hidup, saya harus jauh lebih dapat banyak ya, yang saya dapat tuh harus jauh lebih banyak daripada yang saya berikan. Itu prinsip jenis orang yang pertama namanya taker. Jenis orang kedua namanya matcher. Jadi matcher ini orang yang hitung-hitungan ya, transaksional. Jadi kalau saya udah ngasih 5, kamu harus gantian besok ngasih 5. Saya traktirin mie ayam, kamu besok gantian harus traktir saya gitu ya. Orang hitung-hitungan. Saya udah sungguh-sungguh ke perusahaan kasih apa buat saya. Dan jenis orang ketiga namanya giver, dia kebalikannya taker. Saya harus lebih banyak ngasih daripada dapat. Kalau taker kan saya harus lebih banyak dapat daripada ngasih ya. Nah nanti tantangan buat kita lah, kita ada di mana. Survei secara dunia, matcher itu hampir setengahnya ya. Dan givers itu lebih sedikit daripada takers. Nah yang menariknya Adam Grant mensurvei ya, banyak orang-orang sukses di dunia yang kita kenal itu ternyata mereka givers. Jadi untuk sukses itu ternyata kita justru harus banyak ngasih. Ngasih bukan materi aja, kita bisa ngasih perhatian, doa, pujian ya, atau apapun. Yang nggak pernah stoknya habis ya meskipun kita kasih. Nah untuk negara-negara maju uniknya jumlah givers itu sudah mulai lebih banyak dari takers teman-teman. Untuk negara-negara maju. Jadi kita berharap juga Indonesia ketika sedang menuju 100 tahun 2045 ya, banyak yang memprediksi kita akan masuk 5 besar. Ternyata salah satunya cara menuju ke negara maju itu kita harus semakin banyak penduduk kita yang punya mental atau mindset givers. Dan itu kita berharap dimulai dari forum ini, forum yang kecil ini ya. Nah untuk itu malam ini makasih sekali buat 3 orang teman kita yang mereka juga mau belajar dari hal kecil menjadi seorang givers. Ya, kita kasih apresiasi, reaksi ya. Terima kasih buat Kak Citra, Teh Nani, sama Kak Desi yang akan berbagi. Ada kebahagiaan apa yang mereka dapat, dan kadang kebahagiaan itu bukan dari hal-hal yang menyenangkan secara jasmani ya. Jangan-jangan ya orang bilang obat itu pahit tapi menyembuhkan. Jadi kebahagiaan itu bisa jadi dari peristiwa yang mungkin kadang nggak enak ya. Tapi ternyata ada hikmahnya yang membuat kita justru semakin happy dibandingkan pada saat sebelum kita mengalaminya. Oke, mungkin saya nggak akan berlama-lama ya. Saya persilakan mau dari siapa dulu? Kak Citra dulu mungkin ya. Silakan Kak Citra, dari gambarnya dulu aja ya. Gambarnya Kak Citra dulu. Silakan Kak Citra ya. Oke, kita sambut ya dengan reaksinya. Thank you banget. Kita kasih applause Kak Citra. Silakan. Ya, makasih Bang Ruben waktunya. Ya teman-teman, jadi di kesempatan ini saya mau share tentang pengalaman saya. Berarti sebulan lalu mungkin ya, saya tuh dan suami dan anak tuh kena positif ya, didiagnosa positif COVID seperti itu. Jadi saya sendiri
kantor udah WFH ya sejak Maret 2020. Jadi udah setahun lebih, masih akan WFH sampai dengan Desember atau waktu yang belum ditentukan lah gitu ya. Jadi sebenarnya aman untuk terpapar COVID atau orang yang mengidap COVID gitu. Nah, tapi suami saya pekerjaannya tukang asuransi ya, jadi ketemu orang gitu. Dan dia kena duluan ya, tertular duluan lebih dulu. Jadi waktu itu kira-kira 15 Maret ya, 15 Maret dia kena. Terus kita keluarga langsung tes ya, PCR tes, dan kita ternyata hasilnya negatif gitu. Jadi udah tenang ya. Jadi dia masuk rumah sakit kira-kira besoknya lah kita baru PCR, hasilnya keluar 2 harinya kan, besoknya lagi gitu. Nah terus negatif ya negatif. Nah nggak lama 2 hari kemudian itu atau 3 hari lah ya, anak saya yang pertama sakit tenggorokan gitu, demam, sakit nelen katanya. Terus saya kasih penurun panas gitulah biasa ya, sama Efgetroches gitulah ya. Nah dia udah mendingan, 2 hari kemudian saya yang malah nggak enak badan gitu. Nah kebetulan saya punya sakit autoimun gitu ya, hipertiroid. Jadi saya kontrol pasti ke dokter sebulan sekali nih. Sebelumnya udah lama nggak kena gitu ya. Atau mungkin di kantor sekarang stres apa? Nggak ya, bercanda. Saya ternyata kambuh gitu nih hipertiroid. Bang Ruben ini nggak direkam kan? Nggak ya, jadi kebetulan saya itu jadi hipertiroid jenis yang saya idap itu tuh katanya memang sewaktu-waktu bisa kambuh gitu ya, dan penyebabnya apa juga dari sisi medis belum ditemukan gitu, apa yang bisa memicu gitu ya, men-trigger apakah karena stres, enggak, karena ini genetik katanya, yang autoimun yang saya ya, yang Graves disease ini genetik katanya. Nah udah gitu karena saya harus kontrol ke dokter itu, si dokter bilang ibu PCR lagi deh, nggak tahu dia melihat apalah gitu ya dari saya disuruh PCR lagi. Tapi kan saya udah negatif, coba deh PCR lagi secepatnya kata dia. Nah besoknya saya PCR tes dan benar saya positif gitu ya. Nah saya jadi mikir jangan-jangan anak pertama saya juga nih positif nih. Akhirnya suami langsung suruh ke rumah sakit yang sama dengan tempat suami saya dirawat gitu ya, di rumah sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Akhirnya biar deketan, terus deket rumah juga, kalau mau kirim-kirim apalah, baju, apa-apa gitu, biar deket gitu ya. Nah, ya singkat cerita, saya masuk ke IGD, ternyata kamar penuh ya, seperti biasalah, wah gimana gitu nasib saya gitu. Akhirnya, dan anak saya juga udah langsung saya bawa ke IGD gitu ya. Nah, anak saya hasil waktu di IGD pertamanya karena saya udah bawa hasil tes positif, jadi saya langsung diarahkan untuk dirawat inap lah gitu ya. Anak saya di swab antigen negatif, akhirnya disuruh pulang gitu. Terus untung ada sepupu saya ya, adik sepupu, jadi bisa nemenin mereka gitu kan, karena gimana nih orang tuanya positif dan harus dirawat inap, anak saya gimana gitu kan. Nah, ada sepupu kebetulan, jadi dia yang bawa pulang anak saya. Taunya malamnya keluar tuh hasil PCR tes anak saya positif juga. Jadilah saya minta dirawat sekamar sama anak saya ya, akhirnya ada kamar kosong karena ada yang keluar. Terus kita sekamar. Singkat cerita, anak saya lulus dalam waktu 21 hari baru negatif. Suami saya di tempat kedua, juara 2, 31 hari. Saya juara terakhir ya. Aduh, sedih deh. Luar biasa. Saya baru negatif 35 hari gitu ya. Wow. Wah, itu benar-benar berat banget ya. Mana saya banyak PR di kantor gitu kan ya. Berusaha untuk berusaha untuk gak banyak pikiran katanya kan. Kalau COVID itu obatnya itu jangan banyak pikiran, terus ya pokoknya benar-benar istirahat karena supaya imunitas kitanya yang menguat gitu ya. Jadi melawan virus tuh ya nggak ada cara lain, hanya ya dari imun kita gitu kan karena virus. Tapi ya memang semudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Ya, perasaan juga saya udah nggak banyak pikiran gitu, tapi kok nggak negatif-negatif dok, ini gimana dok gitu. Nah, waktu itu anak saya negatif duluan ya, berapa 14 hari kalau nggak salah dia udah negatif. Taunya, jadi si dokter bilang 2 kali tes PCR-nya, 2 kali negatif baru boleh pulang. Nah, ternyata anak saya tiba-tiba kondisinya memburuk ya, tau-tau dia demam tinggi, dan di tes darahnya itu ada indikatornya tuh dari interleukin
Jadi L7 gitu ya, nama itunya. Yang diperiksa dari darahnya itu eh, jauh banget di atas nilai normalnya gitu ya. Jadi misalnya normalnya 7, dia itu 71 gitu lah. Saya lupa lagi angkanya. Nah, intinya anak saya ternyata kena yang namanya badai badai apa? Badai Sitokin, sitokin. sitokin ya. Sitokin storm itu ya, badai sitokin. Nah, itu harus ada satu obat lah namanya Actemra gitu ya. Harganya juga mahal banget. Ya itu sempat saya juga, aduh gimana nih anak saya gitu. Ternyata almarhum ada itu ya almarhum Raditya ya. Oh iya, iya. Itu juga ternyata badai sitokin. Jadi seperti Badai udah sitokin. membaik. Dia Kan udah udah mulai negatif. sehat, Udah tiba-tiba negatif drop. ya. Drop. Negatif, tahu drop dan positif ya. Dicek yang keduanya tuh positif anak saya. Jadi positif lagi. Terus badai sitokin itu. Nah, itu sampai di apa pakein oksigen gitulah. Intinya waktu anak saya pulang duluan oh ya kamar sebelah nih ya ada nangis-nangis gitu kan ya, wah kamar sebelah meninggal gitu Ya kan. ampun. Itu mencekam banget tuh sih, udah kita menguat-nguatkan diri kita gitu ya, kamar sebelah kiri meninggal, kamar sebelah kanan Serem ya. si opa ini sekeluarga ada 6 orang lainnya ya, jadi selain dia 6 itu anaknya, mantunya, cucunya ya, itu masuk ICU dan istrinya si opa tuh meninggal. Jadi Soalnya Kak Citra kalau lagi berjemur ketemu mungkin ya? nggak bisa Pak, nggak bisa Oh berjemur. enggak, tempatnya dipisah. Oh. Jadi kita nggak bisa keluar, jadi diisolasi ya. Memang ke sama lantai 5. benar-benar isolasi ya? Iya, lantai 5 itu nggak bisa kayak kita bisa lihat dari jendela nih Wisma Atlet gitu ya. Ada olahraga kita nggak bisa. Oh gitu. Mungkin itu juga faktor apa ya? Kalau saya ngerasanya kok lama sembuhnya, tapi nggak bisa dibilang sih. Karena kamar lain pun ada yang cepet ya 14 hari pulang juga ada sih. Jadi ya saya nggak tahu apa dari faktor autoimun saya. Terus suami saya juga ada apa namanya tuh alergi. Jadi kayak asma ya, bronkialis lah gitu, asma bronkialis. Jadi itu juga suami lumayan ya, dia juga harus oksigen. Jadi dia saturasi oksigennya sempat rendah, tapi nggak sampai ventilator. Intinya selalu apa ya, orang-orang tuh yang menyampaikan saya tabah aja kalau COVID itu obatnya tabah gitu. Jadi tabah nanti kan kalau di rumah sakit tuh tiap 3 hari dites ini ya PCR ya. Jadi tabah aja 3 hari lagi gitu. Tabah nanti 3 hari lagi. Maksudnya kalau masih positif tuh kayaknya memang benar-benar down ya, karena kita berharap kata dokter kamu udah negatif kok, kamu taunya kita masih positif. Benar. Itu cukup berat gitu. Jadi satu aja kata kuncinya kalau sampai amit-amit ya terkena COVID itu memang harus tabah sih. Ya, jadi kalaupun ada komorbid pasti khawatir ya, pasti deg-degan atau ini obatnya bisa ngentalin darah saya nggak atau gimana gitu ya. Ya itu jadi ya mau nggak mau ya, apalagi waktu suami udah pulang, anak saya udah negatif, suami udah negatif pulang, aduh tambah sedih gitu. Mana kamar sebelah siapa penghuninya gitu. Tapi itu hebat ya, rumah sakit penuh terus. Jadi kalau udah keluar udah ada yang baru lagi gitu. Aduh, nggak tahu nih kalau sekarang katanya tambah banyak ya kasusnya. Iya, padahal itu Kak Citra tuh bulan lalu ada ya? Saya April. Sekarang itu saya kan ya kemarin ini udah 8.000 tembus ya kemarin ya. Nggak kebayang nanti ya untuk fasilitas rumah sakitnya. Iya, kalau nggak parah sih mungkin memang isoman masih oke ya, jadi pilihan. Masih oke ya. Cuma kalau ada penyakit-penyakit lain ini kan, kita jadi ya lebih baik ditangani sama dokter lah gitu ya. Jadi ini sekarang udah pulih semua ya keluarga Kak Citra? Ya pulang dari rumah sakit saya dengan anak saya dan suami juga masih dikasih pengencer darah sih. Obat pengencer darah ya? Anak saya udah selesai semua, saya 2 hari lagi sih obatnya habis. Oke. Syukur ya. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak seputar testimoninya Kak Citra ya? Kita kasih reaction ya, kita bersyukur Kak Citra sekeluarga boleh melalui semuanya ya. Mungkin hari-hari ini juga ada keluarga kita yang sedang mengalami ya, sedang berjuang juga recovery ya, pesan Kak Citra itu ya. Pikiran penting sekali, support dari setiap keluarga penting banget. Itu ngapain aja kerja tuh di rumah sakit? Masih bisa ya lihat-lihat hiburan? Ya disuruh. Jadi Korea habis berapa seri Korea? Nggak? Nah itu, saya nggak suka Korea, makanya kayaknya lama sembuhnya.
Saya agak abnormal ya, nggak suka drakor. Mungkin karena takut ini, takut kena apa? Kena Iya tulah ya. bener juga. Ketul katanya. Jadi apa dong ya untuk ngusir kebosanan itu ya? Saya sih nonton Netflix ya. Hmm. Netflix ya. Saya senang Oh, film-film Netflix. ya, film-film Hollywood. Nah, ya. Oke, luar biasa. Itu untungnya rumah sakitnya kenceng Nggak ada wifi. tiang, nggak ada tiang-tiang ya. Oh, Bukan Hollywood ya, bukan Bollywood ya. Bollywood. Saya kira Bollywood. Oke. Itu ada pertanyaan dari Mas Bayu, Kak Citra. Mas Bayu nih di perjalanan luar biasa masih monitor ya. Bagaimana cara ngatasi pikiran yang takut, Kak? Ya. Jadi yang ada meninggal itu Benar. apa ya? Saya karena masih sama anak saya sih ya, ada anak saya. Jadi saya kayak yang harus lebih berani ya. Jadi dilucu-lucuin aja atau gimana gitulah ya. Itu saya bilang apa ya ke anak saya? Ih kak gitu ya, apa gitu ya. Jadi diomongin gitu, diobrolin, terus ya udah paling itunya nonton itu ya tadi Netflix sama GoFood. Oh, untung banget ya kita ini COVID pada saat teknologi udah bagus ya. Ada GoFood, ada GoFoodnya ada yang ngambil ke bawah dong ya, ada yang bantu ngambilin ya. Jadi satpam yang ngirim ke atas. Satpam ya. Ya, satpam yang ngirim. Kita nggak bisa keluar aja pokoknya dari situ diisolasi. Terus susternya semua kayak pakai baju astronot ya, itu juga cukup mencekam ya. Terus ada juga sih ada paranoid ketika ini sus udah ganti sarung tangannya belum kadang-kadangnya. Iya, jadi ini ya. Cross kontaminasi kan juga bisa. Makanya benar. Sebisa mungkin isoman sih kalau nggak ada komplikasi, mendingan isoman gitu. Ya itu. Luar biasa ya. Oh ya satu lagi ini perhatian ya mungkin dari teman-teman yang mengirimi itu GoFood ya atau ngirim apa itu sangat menguatkan banget gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya cuci baju ya. Keren. Karena saya bawa baju butut karena nggak mau dibawa pulang lagi ke rumah gitu virus gitu kan. Jadi iya benar juga. Dengan PD-nya 14 hari pulang lah gitu kan. Ternyata tahunya 35 hari. 2 kali lipat. Iya, jadi bawain dong deterjen cair gitu kan nyuci. Jemur-jemur di jendela. Bener loh rasanya, oh gini ya kalau orang di penjara gitu ya. Ya terus berdoa, dengerin lagu rohani gitu kalau saya. Jadi teman-teman gitu. Apa yang disampaikan Kak Citra bener banget ya, sejelek-jeleknya kasur kita itu tetap yang paling nikmat ya. Iya, jangan sampai mau pindah ke kasur rumah sakit. Keren. Thank you sharingnya Kak Citra ya. Iya, sama-sama Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Wah luar biasa sharingnya ya. Buat kita juga yang mungkin saat ini masih dalam kondisi sehat ya. Itu menjadi satu preventif buat kita. Dan buat juga ada yang punya keluarga ya. Cerita dari Kak Citra ini juga bisa kita sampaikan ya. Untuk menguatkan mereka. Luar biasa. Wis, apalagi pindah ke kasur tetangga. Keren banget. Mimpi berjalan Mas Faisal ya. Lupa rumah sendiri Mbak Novri. Oke, kita lanjut ya. Sharing berikutnya dari gambar kedua itu siapa gambar kedua? Saya kalau malah lupa gambar kedua. Teh Neni. Oh, gambar kedua bukan Kak Desi ya? Teh Neni. Oke, silakan. Terakhir Kak Desi. Teh Neni kita sambut. Terima kasih Kak Citra. Masih di mute kan ini? Oh iya, ya. Maaf. Sorry. Iya, Kak Citra terima kasih loh, itu sharingnya berguna banget. Setuju. Sama-sama. Ya kita tetap waspada lah. Masih terus berlanjut ya. Nah ini saya juga dikasih kesempatan sama Pak Ruben untuk cerita tentang hidup saya yang pahit. Jadi terjadi dari dulu sampai sekarang, tapi ya sekarang udah alhamdulillah udah agak lebih baik ya. Nah jadi saya itu lahir di Jakarta, kemudian sampai kelas 3 SD itu di Jakarta, tapi begitu kelas 4 itu saya pindah ke Jawa Barat, tepatnya di kota Tauco, Cianjur gitu, karena memang orang tua ayah saya itu dari sana, dari Bogor sebetulnya sih, cuman kakek menetap di sana karena ditugaskan di sana gitu ya. Nah ibu saya orang Betawi gitu. Awalnya ibu saya nggak mau, nolak. Orang Betawi kan emang ininya stay lah ya, nggak mau kemana-mana gitu. Nah, terus akhirnya dibujuk, kakek bilang
ayolah ke sini gitu, banyak yang bisa kamu lakuin di sini gitu. Akhirnya ya udah, kita juga memang keuangan kita dulu keuangan ibu saya itu juga memang lagi nggak bagus, jadi udah akhirnya pindah kerjaan di luar gitu. Nah di sana tuh saya jadi norak gitu, noraknya itu gimana ya, yang nggak kita ketemuin di Jakarta itu di sana ada pohon, ada sawah, ada kerbau, ada segala macam binatang gitu. Terus aku tuh takjub ya, maksudnya anak kecil tuh kan yang seneng explore gitu kan ya. Jadi cuma pakai celana dalam, pakai kaos kutang gitu, terus nyebur ke irigasi sawah itu banyak kalau orang sana bilang remis gitu, apa kerang-kerang putih itu loh. Terus kita bawa pulang, kita masak makan gitu. Jadi istilahnya kalau di sana tuh banyak tumbuh-tumbuhan, jadi kalau misalnya masak itu udah petik di sekitaran rumah aja gitu. Jadi ke kota itu tinggal beli garam doang gitu. Ada ikan, ada macam-macam lah gitu. Cuman ya sedih gitu, sedihnya tuh karena kalau mau sekedar susu, roti gitu. Nah kebetulan saya kan memang dulu tuh waktu kecil nggak suka makan nasi gitu, jadi makannya roti gitu. Nah ibu saya tuh agak susah gitu nyari roti dan susu itu, jadi nyari susu ultra itu di mana, jauh, karena kondisinya lokasi desanya, kampungnya itu memang pelosok gitu. Pelosoknya itu yang benar-benar kalau kakak-kakak nih dulu ngegambar gunung, terus ada sawah, nah itu ada rumah, nah itu rumah saya itu begitu. Rumahnya begitu gitu ya. Jadi gambar itu benar-benar menggambarkan rumah saya tuh, rumahnya butut gitu. Rumahnya tuh dari tembok yang nggak diaci gitu, pokoknya jelek banget lah gitu, di tengah-tengah sawah, di kaki bukit gitu. Nah terus akhirnya dan semua fasilitas yang kita dapat di Jakarta tuh nggak ada gitu. Listrik pun itu tahun 80-an ya, berarti tahun 80-an itu nggak ada listrik. Jadi gelap-gelapan lah, mau masak, mau apa. Lampu teplok, lampu minyak. Iya, lampu teplok. Jadi setiap sore itu ibu saya selalu kasih tugas saya itu ngasih minyak tanah. Dikasih minyak tanah. Ya. Minyak tanah itu kamu nyalain lampu, pokoknya 5:30 tuh kamu harus nyalain lampu gitu, harus ngisi minyak tanah. Tangan udah bau, harus belajar ya kan. Belajar gelap-gelapan, jadi kalau pas pagi itu hidungnya hitam-hitam gitu kan, aduh sedih banget deh pokoknya. Nah, yang hal-hal kayak gitu sedih gitu. Nah terus ibu saya ngelihat orang-orang di sana itu memang pekerjaannya petani gitu ya, kebanyakan bercocok tanam gitu. Nah ngelihat keadaan sekitarnya, kalau secara kekeluargaan mereka benar-benar erat banget gitu ya, budayanya juga kuat banget gitu, cuma memang ekonominya kurang gitu. Jadi sampai saat itu saya sekolah SD pun anak-anak itu ada yang tanpa pakai sepatu gitu, mereka pakai sendal. Ibu saya bilang, kamu punya 5 sepatu, kasih, jadi kamu cukup satu aja. Setuju, gitu. Setuju. Jadi akhirnya saya kasih itu sepatunya, walaupun saya sedih, aduh sepatu kesayangan saya gitu ya, tapi ya sudahlah gitu. Tapi waktu pada saat saya ngasih, mereka bahagia, itu rasanya itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Mereka bahagia, seneng, dan berterima kasih ke saya itu, aduh itu tuh benar-benar obat banget gitu, obat banget yang semua fasilitas yang nggak ada tuh udah nggak saya hiraukan gitu. Jadi ya bodo amat lah gitu, pokoknya gue happy gitu, ngelihat gue happy gitu. Ya udah akhirnya ibu saya tuh jangankan makan pakai daging atau apa gitu ya, mau beli tempe aja susah, tahu gitu, karena memang 2 kilo ke jalan raya itu harus jalan kaki. Jalan, ya? Iya, jalan kaki, dan jalannya tuh berbatu, jelek, dan nggak bisa lah. Pokoknya kalau pakai sepeda pun kayaknya harus jukir balik gitu. Keren. Jadi kalau ke sana itu ya banyak yang, jadi kalau misalnya saya mau nonton TV atau apa gitu, acara anak-anak dulu nggak boleh banget tuh saya nonton Wild Rose itu sama ibu saya, itu nggak boleh. Itu tuh harus gotong-gotong aki, jadi aki di strum gitulah. Gitu. Akhirnya ibu saya mikir gimana nih supaya dapat listrik gitu, karena dari pemerintah sendiri belum masuk waktu itu. Jadi akhirnya ibu saya dengan kondisi yang ya keuangannya kurang baik gitu, karena ayah saya juga kerjaannya bukan yang kantoran gitu, kadang-kadang dapat uang, kadang enggak gitu. Nabung 3 tahun, akhirnya belilah itu tiang listrik sampai sana. Nah akhirnya nyala lah tuh listrik, bahagia. Itu hebat. Semua, jadi isi kampung itu
paralel dari kita, semua kita paralelin, semua dikasih lampu, walaupun cuma Keren. 1-2 gitu ya. Wah itu happy banget, bahagia, semuanya seneng, bilang terima kasih Bu, gitu ya. Jadi aku juga bahagia banget itu. Jadi apa namanya, bisa belajar dengan tenang gitu. Ibu saya sampai bilang, kalau kamu juara 1 kamu pengen apa? Saya tuh bukan pengen apa-apa, pengen sofa. Karena saya malu kalau setiap temen datang itu nggak punya sofa. Nggak punya sofa, luar biasa Gitu ya. ngampar ya, duduknya di bawah. Sofa aja bisa gitu. bikin bahagia ya. Iya benar, itu bisa bikin bahagia. Sampai sekarang itu sofa walaupun udah butut saya taruh di ibu saya itu nggak pernah dipindahin gitu. Jadi itu bikin happy banget gitu ya. Jadi yang menguatkan sampai saat ini ya happy gitu, harus happy gitu. Jadi setuju. Nah terus kemudian apa perilaku ibu saya yang seperti itu, yang sering memberi gitu. Nah di sana juga punya apa ya, kurang karena kurang pendidikan. Jadi mereka melihat bahwa sekolah itu nggak ada gunanya gitu untuk mereka. Jadi udahlah jadi petani aja gitu. Nah itu ibu saya mengubah itu, dan saya diberikan tugas, kamu harus jadi contoh gitu, kamu harus sekolah gitu. Walaupun waktu itu pada saat itu saya benar-benar pengen kuliah, tapi saya nggak masuk ke negeri. Akhirnya ibu saya jual perhiasannya, udah kamu ke Bandung sekolah sampai gitu. Segitunya ya. Iya gitu. Itu buat saya tuh benar-benar yang beban beratnya itu karena contohnya itu. Aduh, gimana nih saya supaya jadi contoh orang-orang di sini gitu. Saya berjuang, benar-benar berjuangnya tuh yang kalau hujan nenteng sepatunya diplastikin. Keren. Harus sekolah, saya tuh nggak pernah bolos gitu. Pokoknya mau sakit mau apa, selama masih bisa jalan gitu. Jadi saya benar-benar terbebani itu, tapi dengan hal yang pahit itu ya sekarang ada manfaatnya gitu ya. Nah ibu saya juga suka sediain minuman gitu ya, minuman taruh di depan rumah gitu. Siapapun yang datang ke rumah mampir silakan minum. Kalau ada makanan juga dikasih, sekedar singkong goreng gitu ya. Jadi benar-benar inilah apa yang bisa kita bagi gitu. Nah, saya juga menularkan ke anak-anak saya bahwa jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, bahwa hidup itu memang enggak instan gitu. Yang instan juga harus dimasak dulu. Harus menguatkan diri, harus belajar tanpa henti gitu, harus terus belajar gitu. Dan yang penting adalah berbagi, karena menurut ibu saya tuh berbagi itu bukan waktu ada gitu, maksudnya nggak nunggu waktu ada, bukan sedikit atau banyak gitu. Setuju. Jadi berbagi itu ya memang modal awal untuk menuju kebahagiaan dan memulai banyak hal gitu. Jadi dari semua kejadian-kejadian yang pahit gitu. Nah dulu juga saya pernah tuh karena waktu saya lagi norak-noraknya, saya belajar manjat pohon itu Pak Ruben. Jadi 6 bulan saya mahir tuh manjat pohon. Nah kemudian ada satu hal yang benar-benar nggak saya pernah lupain. Di sana itu ada surili namanya. Surili itu kayak monyet hitam gitu. Dia bawa anaknya. Nah dia ditembak. Terus anaknya jatuh. Saya kan memang deket gitu. Kelihatan dia itu. Jadi anaknya jatuh, dia nangis bercucuran air mata. Saya sampai benar-benar sedih dan pengen turun pada saat itu, tapi nggak berani gitu. Itu membekas banget di hati saya. Jadi binatang aja istilahnya bisa menjaga, maksudnya sesedih itu dan ingin menjaga anaknya sedemikian rupa gitu. Itu setuju. Sampai saya sedih nangis itu, saya jatuh dari pohon dan kaki saya paha itu patah gitu. Sedih banget tuh ngelihatnya. Nah, itu apa yang saya alami. Nah sekarang anak saya bertekad juga bahwa dia ingin memberi banyak untuk orang lain, bercita-cita jadi dokter, dan alhamdulillah masuk di Unpad. Yang kedua, katanya juga pengen menghibur teman-teman, jadi apalagi yang lagi susah gitu ya, jadi dia menyanyi. Keren. Kalau ibunya sekarang kegiatannya memang di kantor gitu, jadi kalau di kantor saya saat ini kebetulan kan pegang kontrak kerja dan mutasi orang, penempatan orang ya, saya di HC buat mutasi orang-orang. Nah orang-orang yang kebetulan kan saya di konstruksi gitu, jadi orang-orang yang selesai project itu kembali ke saya. Saya selalu tanya apa ada masalah, apa yang menyenangkan gitu, apa yang
Jadi saya berusaha mendengarkan mereka, kemudian saya nggak apa namanya, tidak berusaha menjudge mereka, tapi memberikan pandangan saya gitu. Jadi mungkin bisa jadi solusi untuk mereka gitu. Dan banyak hal yang lucu-lucu sih sebetulnya, seperti mereka contohnya kayak waktu dulu tuh dia ada satu karyawan gitu, jadi dia kerjanya tuh dimarah-marahin dulu sama, karena kita join sama Jepang gitu ya, jadi dimarah-marahin terus gitu karena waktu itu lagi pik-piknya gitu ya proyek. Nah, terus kemudian dia baru keluar dari kamar mandi, terus dia ditelepon sama si Jepangnya itu, terus dia bilang gitu, why you not color me gitu kan, dia bingung loh, kok dia tahu dia pakai color gitu. dia cerita itu sambil ngangkat teleponnya, takut karena dimarahin terus sama si orang itu, tapi dia kenapa dia tahu kok saya habis dari kamar mandi pakai kolor. Jadi saya ketawa itu. Ya banyaklah hal-hal lucu seperti itu gitu. Setuju. Jadi semoga ya saya menerapkannya. Yang penting adalah happy. Jadi goal saya adalah happiness gitu. Jadi setuju. Happiness itu ada sukses saya gitu. Keren. Jadi saya nggak maksudnya berapa banyak yang saya punya gitu. Jadi saya lebih siapa saja yang saya punya, termasuk IHC ini saya bahagia. Thank you, Pak Ruben, yang bisa saya sampaikan ya. Terima luar kasih. biasa ya, semua turun dari orang tua kita ternyata nilai-nilai itu, dan bersyukurnya lagi TNI turunin ke anak-anak kita ya, supaya spirit memberi ya, spirit happiness ini bisa masuk ke anak-anak muda ya, ke anak-anak kita. Thank you banget Teh, sukses selalu ya. Sami-sami Pak Ruben. Salam buat semua keluarga. Oke, kita kasih applause, kita kasih reaksi. Teman-teman kita lanjut, kita ada trio nih ya, yang givers kita, yang terakhir ya, kalau di Jawa terakhir itu gong teman-teman ya. Oke, Kak Desi, langsung Kak Desi bisa di-unmute, silakan ya, makasih teman-teman. Yuk. Oke, halo selamat malam semuanya. Malam Kak Desi. Kedengeran nggak sih Kak Ruben? Kedengaran, clear banget. Kak Desi mau nyanyi dulu ya? Boleh? Oh boleh. Ini sebenarnya lagi coba dengerin komplain pelanggan sih ya. Oh iya? Bukan lebih ke nyanyi. Oke, thank you banget nih Kak Ruben buat kesempatannya ya malam ini. Teman-teman semuanya selamat malam ya. Semoga kita selalu happy. Amin. Ya, bonusnya adalah sehat gitu ya. Oke, kalau tadi ada Teh Neni sama Kak Citra ya tadi ya. Mungkin yang lebih membahas terkait cerita tentang happy di keluarga gitu ya. Oke, coba aku mau yang sedikit berbeda nih, biar nanti perpaduannya tuh pas gitu ya Kak Ruben ya. Oke, mungkin karena aku waktu itu pernah join di kelasnya Kak Ruben itu terkait dengan happiness at work gitu ya, walaupun kerja itu ya nggak mesti di kantor sih ya, di rumah juga kerja gitu ya. Tapi mungkin aku lebih mengambil nilainya gitu ya, untuk yang di kantor sih ya, untuk pekerjaan, untuk profesi aku ya sehari-hari. Oke, aku sepakat banget sih ya Kak Ruben sama mindset happiness di sebuah profesi ya. Banyak dokter di luar sana tuh yang tujuannya itu membuat pasiennya sembuh gitu ya. Banyak guru di luar sana juga yang membuat muridnya itu pintar gitu ya. Nah, karena sebenarnya profesi aku ini adalah sebagai trainer ya di salah satu perusahaan swasta ya teman-teman. Takutnya kalau saya nyebut perusahaan apa gitu ya, di sini ada pelanggannya nggak ya, nanti saya langsung dikomplain, oh ternyata kamu ya gitu ya. Jadi tujuannya adalah ya, kenapa tujuan saya bekerja gitu ya, kenapa saya ngambil profesi itu gitu. Kalau ditanya ya saya pengen membuat karyawan, peserta di perusahaan saya itu bukan cuma paham ya terkait dengan materi yang saya sampaikan, tapi juga bahagia gitu ya. Nah, kalau mungkin teman-teman penasaran ya, saya ini di bagian tim training ya, saya sebagai service and personal effectiveness trainer ya teman-teman. Ya kalau dilihat dari judulnya, background-nya kayaknya lebih ngurusin tentang bagaimana sih people-nya gitu ya, SDM-nya ya, karena terkait dengan pelayanan salah satunya ya people gitu ya, terkait personal effectiveness apalagi ya.
beberapa training udah saya bawain ya. Kalau yang paling kena selama ini dan paling relate ya, dan itu juga saya implementasikan di dalam kehidupan saya sehari-hari nih ya, kebetulan itu tentang dealing with stress ya, itu bagaimana kita memanajemenin stres ya, kita mau ngasih responnya tuh seperti apa kalau ada kondisi-kondisi di depan kita tuh yang membuat kita tiba-tiba stres gitu ya. Nah, lalu relate banget dengan tema pada malam hari ini ya. Mungkin teman-teman juga sudah bergabung di Indonesia Happiness Club ya. Thank you banget udah ada komunitas itu ya. Jadi relate banget nih teman-teman. Ya, kita tuh mau happy ya. Kita tuh mau happy kuncinya apa sih gitu ya? Kuncinya itu sebenarnya adalah respon teman-teman. Ya. Nah, salah satu tips dalam happiness at work itu yang saya implementasikan sampai hari ini, saya jalani terus-menerus dan saya happy menjalaninya ya, ada nilai, saya lebih menghargai waktu ya. Itu tuh adalah mindfulness ya, Kak Ruben, benar banget ya Kak Ruben ya, ada tips yang kalau kita mau happy, salah satunya yaitu kita ngejalanin mindfulness. Nah, ini tuh korelasinya ada banget. Nah, kalau happiness, kita tuh kunci untuk happy, kita nggak perlu fokus dengan apa yang belum kita punya gitu. Yang ada apa? Kita kejar-kejaran, capek, kita melewati momen, kita tidak menghargai waktu gitu ya. Padahal kalau waktu itu diibaratkan uang gitu ya teman-teman. Misalnya kita tuh dalam 1 tahun punya berapa ribu detik, berapa ratus ribu detik gitu ya. Kalau kita simpan di ATM rasanya kok sayang banget ya. Mau kita pakai ya, padahal uang itu kan masih bisa dicari gitu ya. Tapi kalau waktu Setuju. ya gimana kita minta tambahnya Setuju. lagi nggak bisa gitu ya. Kalau Tuhan udah berkati ya udah gitu, udah selesai gitu ya. Nah, kalau happiness tadi ya, kembali happiness. Happiness itu kan kita fokus dengan apa yang kita punya. Nah, sejalan dengan teorinya mindfulness. Mindfulness itu adalah fokus dengan apa yang kita kerjakan saat ini, ya bukan kemarin atau bukan yang akan datang gitu. Karena kalau kita fokus dengan yang kemarin atau yang akan datang, ya kita tidak menikmati saat ini gitu ya. Nah itu korelasinya ada banget. Nah sedikit cerita teman-teman, selain itu juga saya menerapkan ya. Pak Ruben mungkin masih ingat ya, pernah ngajarin kita itu teori Ikigai. Ya, kalau waktu kecil saya pernah saya sering banget ya mainan waktu kecil kan memang belum ada gadget ya. Kebetulan saya jauh sih ya, jauh dari Pak Ruben sih ya. Saya tuh generasi 2000-an lah ya. Kalau Pak Ruben kan 1800 berapa tuh Kak? Ya, udah jauh banget tuh ya. Milenial di zamannya. Milenial pada zamannya, bukan pada saat ini ya. Oke, nah, jadi kan kalau dulu kan memang belum ada gadget teman-teman. Sesimpel saya mengagumi guru saya sebenarnya, ya, dimana lantunan heels ya, sepatu heels itu pletak ya, tapi kok keren banget gitu ya, kok cantik banget ya. Jadi itu kayak rasanya pengen jadi dia gitu ya. Nah, ketika itu setiap hari di rumah gitu ya, coba main gimana ya jadinya caranya jadi guru, ngomong di depan kaca gitu ya, ngomong sendiri ya, bahkan pakai heels orang tua gitu ya, coba percaya diri gitu ya. Nah, sekolah di suatu desa terpencil ya, waktu itu di Semarang, lalu pindah ke sini SMP jadi anak desa yang masuk ke kota ya teman-teman. Jadi kayak, sorry nih aku panggil teman-teman ya, karena kalau di kantor tuh kebiasaan teman-teman sih sebenarnya. Jadi anak desa yang masuk ke kota gitu, yang masih lugu, omongan medok aja itu udah dikata-katain gitu ya. Lalu SMA ya, orang tua mintanya aku jadi orang yang kerja di hotel katanya. Kalau orang hotel itu kan cantik-cantik gitu ya, ganteng-ganteng ya, pengen juga kali ya anaknya kayak cantik dan ganteng gitu ya. Nah terus kuliah ngambil komunikasi ya teman-teman. Jadi memang takdir ya teman-teman, itu saya ngelamar pekerjaan di kantor saya itu sebenarnya bukan sebagai trainer gitu ya, tapi nggak tahu kenapa Tuhan belokin saya jadi trainer gitu ya. Nah ketika itu tuh saya sebenarnya
masuk itu dalam jalur corporate communication ya, karena background saya adalah komunikasi, gimana ya jadi PR yang keren, yang jadi PR yang hebat, yang bisa pakai heels, pakai rok gitu ya, pakai jas kayak orang kantoran, pengen loh kayak kakak-kakak gitu ya. Nah, ternyata saya dibelokin jadi trainer ya. Tantangannya adalah waktu itu ya saya ditantang pertama kali saya masuk di pekerjaan saya itu, di kantor saya itu. Jadi saya ditantang, saya ingat banget sama supervisor saya. Kebetulan perusahaan saya adalah bergerak di bidang internet ya teman-teman, yang pasti salah satunya adalah ada posisi engineer. Jadi waktu itu saya ditantang, Des, gue mau nantang lo masuk ke kelas engineer yang notabene-nya tuh semua adalah laki-laki ya, orangnya berjenggot, berkumis ya, lalu pakai baju hitam-hitam gitu kan. Kak Ruben serem banget ya. Saya waktu itu pertama kali masuk situ tuh saya bilang, teman-teman nanti kalau ada yang kurang berkenan jangan langsung timpuk saya ya. Saya di sini coba mau ngisi waktunya teman-teman nih biar nggak bengang-bengong nungguin nilai, karena waktu itu kan lagi habis ujian nunggu pengumuman nilai. Jadi kalau engineer di perusahaan saya itu tersertifikasi kan, jadi dia lulus atau enggak nih ya. Kalau enggak ya udah berarti langsung di end, kalau lulus ya bisa lanjut kerja gitu. Nah, ketika itu ternyata seketika itu kayak beban banget buat saya. Tapi ternyata gini, teman-teman, ya, itu memang beban, tapi ketika kita ambil hikmahnya, kita ambil poin plusnya, ternyata, oh kita tuh perlu sih ya dihadapkan dengan kondisi yang seperti itu. Ya, agar kita bisa merespon. Nah, kalau di happiness itu ada yang namanya 2 respon ya. Kita tuh mau jadi seorang pecundang, apa kita mau jadi seorang pemenang gitu ya Kak Ruben ya. Nah, kalau kita mau jadi seorang pecundang, mungkin pada saat itu ya saya mundur, kabur, pamit undur diri, dadah-dadah gitu ya. Tapi ketika saya coba respon bahwa, oke, ini adalah pekerjaan saya yang nantinya saya akan tekuni gitu ya. Saya ingin jadi pemenang di posisi ini, saya ingin jadi kebanggaan keluarga ya, terutama suami ya. Itu tuh ya oke, respon saya adalah saya menjadi pemenang gitu. Nah, ketika itu saya coba hadapin ya, saya coba lakuin yang namanya healing ya. Mungkin kalau di istilah stres tuh ada yang namanya coping ya, kita tuh mau copingnya tuh mau use stress atau di stress gitu ya Kak Ruben ya. Nah, akhirnya aku milih untuk use stress. Oke, dibawa happy aja kan, karena kita belum tahu materinya apa dan itu nggak ada di rundown sebenarnya gitu. Jadi ya udah, kita sekedar sharing yang bikin happy, sesederhana itu teman-teman ya. Ternyata ya ketika kemarin saya coba menggali ilmu nih, menggali ilmu, coba cari pengalaman, ikut training happiness at work waktu itu di Prasetya Mulia ya. Saya lupa tahun 2019 ya, sebelum COVID itu kayaknya. Iya ya, lumayan ya. Iya, lumayan banget Kak Ruben. Nah, itu ternyata dapet lah teman-teman jawabannya. Oke, ini adalah tantangan saya ya untuk punya profesi seorang trainer, di mana saya harus melayani mungkin ribuan orang di perusahaan ya, yang mau masuk ke perusahaan, ada yang mau naik jabatan, ada yang buat kesalahan harus turun jabatan, gimana nilainya lalu dites lagi. Nah, itu banyak sih sebenarnya suka dan duka. Tapi kembali lagi teman-teman, ya ketika kita nggak nikmatin itu, ya kita nggak fokus, kita nggak hadir penuh dan sadar utuh, ya seperti konsepnya mindfulness, ya udah itu tuh hanya jadi beban dan itu tuh hilang begitu saja tanpa kita sadari gitu ya. Tahu-tahu ya udah kita udah bekerja setahun, 2 tahun, atau kalau kata Kak Ruben tuh dari Senin ke Jumat ya, Sabtu Minggu sama keluarga atau jalanin hobi, nanti Senin sampai Jumat lagi gitu ya. Kita udah ketebak sehingga nggak ada rasa happy gitu loh di dalam diri kita. Itu aku setuju banget sih kalau itu ya. Sama satu lagi, ketika kita nggak coba jalanin itu berdasarkan mindfulness ya, itu tuh kita nggak dapet nilainya teman-teman sebenarnya. Karena ketika kita jalanin mindfulness, ya suka dukanya itu ya kita menikmati, ada cerita gitu ya, ada seninya. Nah itu sih yang aku dapetin gitu ya. Jadi
kalau dibilang aku sekarang nerapin happiness, kalau bisa aku bilang aku endorse, aku di endorse happiness, mungkin aku endorse happiness, aku endorse deh gitu ya, karena the power of happiness memang impact-nya parah banget, beneran. Itu tuh Keren fantastic banget. banget gitu loh. Keren banget memang Kak Ruben. Aku tuh sampai ya, aku pada tahap nih Kak Ruben ya, quote-quote receh ya, tahu nggak sih kalau kita kurang fokus biasanya kita disuruh minum aqua gitu ya. Itu tuh relate banget kan sama mindfulness ya. Mindfulness kan itu salah satu teknik buat kita tuh biar fokus lagi. Ternyata nggak perlu Setuju. minum aqua juga gitu ya. Biar jadi fokus. Kita cukup jalanin mindfulness, kita fokus gitu ya. Lalu ada lagi kan istilah yang bilang marah-marah mulu kurang piknik gitu ya, atau butuh piknik gitu. Nah itu quote-quote yang receh kayak gitu tuh bisa di-relatein banget teman-teman ya sama happiness ini gitu. Intinya adalah happiness itu kita tuh menikmati ya, menikmati semua prosesnya sehingga apapun yang terjadi kita tetap bersyukur dan pasti bonusnya adalah happy. Nah, kalau berbicara tentang produktif ya, orang happy itu kan cenderung sehat, itu betul banget. Orang happy itu cenderung produktif, itu juga betul banget. Ya, ada juga istilah kan ya, wejangan seringlah kita dengar. Kita tuh selalu menjalankan, mungkin selama ini orang yang belum tersadar tentang happiness itu adalah terkait wejangan ini. Love what you do. Ya, benar ya, love what you do. Sesederhana itu, cintai apa yang kamu kerjakan gitu loh. Ya, itu konsepnya happiness, teman-teman. Ya, tapi sering banget kan orang yang belum merasa happy sampai saat ini tuh masih ngira bahwa do what you love gitu ya. Kayak belum dapat mungkin ya. Ketika kita sudah happy, maka love what you do itu ya akan jadi kenyataan gitu loh. Itu sih ya teman-teman. Lalu aku juga coba meyakini ya bahwa happiness itu nggak transaksional, itu benar. Happiness itu bisa kapan aja, itu benar. Karena happiness itu keputusan ya. Happiness itu is a mindset gitu ya. Lalu happiness itu ya respon gitu. Kita mau sesederhana kita mau pergi ke suatu tempat kena macet, respon kita apa? Ya kalau marah-marah, kita bete, wah kita tadinya mau ke tempat liburan, jadi udah berkurang tuh nilainya gitu, udah berkurang tuh rasa senangnya gitu ya. Tapi ketika kita kena macet, misalnya kita walaupun mau ke rumah sakit pun ya, atau ke kantor polisi pun ya di tempat yang mencekam gitu, ketika kita nikmati ya enjoy aja gitu teman-teman. Itu sih yang aku rasain gitu ya. Nah, kira-kira apa sih dampaknya untuk pekerjaan aku saat ini gitu ya. Untuk pekerjaan aku saat ini dampaknya ya ketika aku ngerasa happy ya, pastinya ide-ide itu mengalir. Ya, aku di-challenge sama perusahaan setiap bulannya gitu ya, aku harus membuat 2 materi baru gitu ya untuk teman-teman karyawan di sana gitu. Nah, aku butuh itu gitu. Jadi butuh itu ya salah satunya nyari inspirasinya, terus menikmatinya seperti apa. Ya tadi dengan menjalankan mindfulness ya, lalu terciptalah yang namanya happiness. Maka ide-ide kreatif teman-teman akan ngalir ya. Bahkan teman-teman tuh bukan hanya menjalankan produktivitas aja. Ya kalau jadi mungkin untuk sebagian orang produktif itu ketika pekerjaan achieve gitu ya. Tapi saya punya definisi untuk produktif itu adalah ketika pekerjaan achieve dan bahagia. Kita nggak merasa capek, merasa malah kurang-kurang terus. Apalagi ya yang saya ingin kerjakan gitu. Kira-kira saya mau bisa mengembangkan ke bagian yang seperti apa, keterampilan seperti apa ya gitu. Jadi masih kurang-kurang terus. Itu sih Kak Ruben ya. Semoga teman-teman di sini bisa menemukan ikigai-nya, karena ikigai itu adalah apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai gitu, dan kita mampu untuk melakukan hal tersebut, itu dibutuhkan dunia, dan itu kita mendapatkan gaji ya, kita mendapatkan respon yang setimpal gitu ya. Keren Kak Desi. Oke, gitu aja sih. Duta happiness nih, bener-bener ya. Sayang daring ya, kalau ketemu udah saya kasih silver queen nih.
Keren banget. Ya sayangnya aku lebih suka coki-coki sih ya, atau coklat yang bentuknya koin tuh kan ya, di zaman dulu banget gak sih? Ya. Ada sih kalau mau nggak habis, saya mau coklat yang gede banget nggak? 75 kilo, Mas Faisal. Dibungkus plastik. Mas Faisal dibungkus plastik. Teman-teman jangan kaget ya, hari ini kita banyak undangan orang Korea hadir di acara malam ini. Iya benar. By the way ini ya, aku tuh baru kemarin tuh coba kangen lagi nonton Yoon Seri dan Yoon Bin gitu di Crash Landing on You ya. Ini baik, thank you teman-teman ya, thank you Kak Desi, luar biasa. Jangan lupa mindfulness teman-teman. Saya coba latih mindfulness selama COVID. Jadi sederhananya mindfulness itu melakukan rutinitas tapi dengan sepenuh sadar. Contoh, mulai besok siang, makan siang tolong jangan pegang handphone. Ya, kalau mau coba, saya udah coba ya. Makan siang benar-benar nikmati. Tempe yang kita punya, sayur yang kita makan, please jangan pegang handphone. Ya, jalan pagi, pengen ngerasain kulit kaki kena batu-batu kerikil ya, tolong jangan bawa headset dulu. Ya, benar-benar rasakan kaki kita kulitnya tuh kena kerikil. Jadi kita tuh sering nggak fokus. Pulang kerja diajak ngobrol anak ya, laptop dibuka, ngobrol sama anak, pikiran ke pekerjaan ya. Jadi belajarlah mindfulness ya. Tadi Kak Desi thank you banget, sederhana tapi powerful ya. Oke, waktu kita tinggal 7 menit. Saya coba pecahkan rekor dunia, Mbak Novri ya. Saya akan sampaikan topik kita malam ini ya. Yang penting Sri Kandi kita udah sharing semua, luar biasa ya. Teman-teman hari-hari ini mungkin teman-teman ngalamin ya. Hari-hari ini di Amerika muncul satu istilah baru, namanya Zoom fatigue ya. Jadi kenapa? Semua orang merasa kelelahan ya. Di sana banyak yang pakai Zoom ya. Ada juga yang pakai Webex, ada yang pakai MS Team, ada yang pakai Google ya. Tapi yang muncul ke permukaan istilahnya Zoom fatigue. Kenapa? Survei terbaru ya yang saya dapat di Amerika sehari itu sekarang rata-rata ada 25 juta meeting sehari. Berjalan 25 juta meeting. Lalu survei yang sama mengatakan 75% dari waktu seorang manajer itu dilewati untuk meeting di Amerika. Serem sekali teman-teman ya. 75% dari waktu seorang manajer dalam seminggu itu dilewati untuk meeting, dan yang ironisnya survei yang sama mengatakan 67% dari meeting tersebut ternyata tidak produktif. Nah, setelah diselidiki, kenapa banyak di antara karyawan-karyawan hari ini mengalami Zoom fatigue? Ternyata bukan karena semata-mata pengaruh radiasi dari laptop kita. Rupanya ada 2 penyebab, teman-teman. Yang pertama apa? Yang namanya analysis paralysis. Artinya apa? Kebanyakan yang dipikirin, akhirnya nggak ada yang dijalanin. Itu penyebab pertama. Yang kedua, workload paralysis, artinya apa? Kebanyakan yang dikerjain, akhirnya nggak ada yang tuntas. Ya, jadi setahun terakhir ini ada 2 penyebab yang membuat orang fatigue hari-hari ini di pekerjaannya ya. Yang pertama, kebanyakan yang dipikirin, akhirnya nggak ada yang jalan. Dan yang kedua, kebanyakan yang dikerjain, akhirnya malah nggak ada yang tuntas satupun. Nah, untuk itu tema kita malam ini sederhana yang namanya happily productive ya. Tapi sebelumnya kita akan saksikan 1 buah video pendek ya. Nanti kalau suaranya kurang kenceng, mungkin teman-teman bisa kencengin di laptop masing-masing ya. Kita saksikan video berikut ini menunjukkan bagaimana Zoom fatigue itu memang sudah muncul di mana-mana ya. You're right, sir. You've been attacked. No. You've been drinking. No. You've been robbed. Really long Zoom meeting. Sampai bulan lalu HSBC ya, diikuti sama Citigroup dan KPMG ya, mengumumkan Jumat itu free. Nggak boleh ada meeting secara virtual ya. Bahkan pemilik Zoom sendiri ya, Eric Yuan ya, teman-teman kan Zoom ini terpilih sebagai the happiest company di Amerika tahun lalu ya. Dia pun merasa lelah. Ya, rekornya si Eric ini sempat 18 kali meeting sehari. 18 loh, teman-teman. Dan rata-rata tuh 8 meeting sehari, dan dia kadang melakukan 2 atau 3 meeting sekaligus. Ya, jadi betapa tema kita hari ini menjadi sangat penting, teman-teman. Yang disebut dengan apa? Happily productive. Tapi sebelumnya saya mau ngajak teman-teman lihat satu hal sederhana dan tolong dibawa semangatnya ke tempat kerja ya. Jadi ternyata dalam bekerja itu kita punya 2 gaya, dan ini pilihan bebas. Teman-teman boleh milih yang mana ya. Pilihan pertama, kita dengan teman-teman kita di kantor, jangan-jangan selama setahun ini tuh kayak orang naik bus kotak.
Jadi orang naik bus kota itu ya tujuannya beda-beda ya, turunnya kan beda-beda ya. Selama perjalanannya pun nggak ada interaksi. Mereka nggak happy. Coba aja lihat di bus kota ya, semuanya diem ya, serius ya. Tujuannya beda-beda, selama perjalanan pun mereka nggak happy. Nah uniknya, ilustrasi bus kota ini atau perusahaan-perusahaan yang menerapkan spirit bus kota, mereka bisa mencapai profit. Cuma sayangnya mereka nggak sehat dan bahagia. Jadi mereka nggak dapat dua itu, sehat dan bahagia nggak dapat. Mungkin aja sukses ya, tapi mungkin pulang malam ya, mereka korbanin waktu keluarga, mereka korbanin waktu untuk sembahyang, waktu untuk hobi ya. Jadi bisa tercapai, bisa sukses. Tapi mereka nggak menikmati yang namanya sehat dan bahagia. Itu yang bus kota, teman-teman. Gampang ingatnya ya, tujuannya beda dan perjalanannya mereka nggak nikmati. Nah, ternyata good news-nya malam ini ya, ada pilihan kedua buat kita. Apakah kita mau jadikan tim kita seolah-olah kita sedang naik apa? Bus wisata. Gampang ya ingatnya ya. Bus wisata itu tujuannya sama, mimpinya sama. Misalkan kita mau jalan-jalan ke Jogja ya. Semua orang tujuannya sama ke Jogja. Dan bukan hanya tujuan yang sama, mereka menikmati perjalanannya. Ini yang jauh lebih penting, teman-teman. Kadang kita ini punya mimpi ya, pengen punya rumah bagus, pengen punya jabatan, itu semua tujuan, teman. Tapi perjalanan, how to achieve dream kita, apakah kita happy? Itu menjadi pertanyaan yang paling mendasar hari-hari ini di tiap organisasi. Ini adalah satu pilihan, teman. Kalau teman-teman memilih bus wisata, teman-teman nggak cuma sukses, teman-teman nggak cuma profit. Yang teman-teman dapetin apa? Prosperity. Disitulah happily productive. Ya. Jadi ini opsional, pilihannya buat teman-teman, buat saya, kita mau milih mana bersama tim kita, apakah kita penumpang bis kota, ya, yang tujuannya beda-beda dengan tim kita, dan perjalanan pun nggak menikmati, atau kita mau memilih yang di kanan. Kalau mau milih yang kanan, izinkan saya melanjutkan slide ini, ya, kalau kita milih yang kanan, ya. Jadi kalau teman-teman pancing di laptop nanti ya, jangan kaget, happily productive ini ada 22 juta artikel, hanya dalam waktu setengah detik. Jadi teman-teman browsing, Google Search Engine ya, keywordnya happily productive, jangan kaget ada 22 juta artikel nggak nyampe dari setengah detik. Jadi ini lagi rame dibicarain di seluruh dunia. Contohnya macam-macam. Ya, tapi hari ini saya kasih yang sederhana aja. Contoh anak saya. Anak saya itu selama COVID, dia menikmati sekali sekolah dari rumah. Ya, apa yang dia lakukan? Dia inisiatif sendiri, bukan gurunya ya. Dia install beberapa aplikasi yang membuat dia produktif, tapi juga happy. Contoh, kita lihat yang kiri ya. Meet Study Bunny. Jadi kalau dia udah latihan gitar, dia isi ya, dia lapor, dia dapat poin. Dia udah belajar ngerjain PR, dia lapor dapat poin. Nah, poin-poin itu dia bisa konversi untuk beli bajunya si Bunny ya, beli topinya gitu ya. Jadi unsur bermainnya tuh muncul, tapi di satu sisi anak saya produktif. Ya, yang sebelah kanan juga dia coba download. Nah, ini sayangnya bukan datang dari gurunya. Jadi ini PR ya untuk Mas Menteri, bagaimana supaya guru-guru kita juga dibekali terkait happiness, karena hari-hari ini kita nggak bisa lagi cuma belajar, tapi harus belajar dan bermain, itu harus bersamaan ya. Nah, semangat inilah yang akan dibawa ke perusahaan. Kalau anak saya aja bisa menemukan satu kebahagiaan pada saat dia belajar yang namanya happily productive, kenapa di perusahaan nggak ada? Contoh sederhana yang paling banyak dipakai apa? Trello, misalkan ya, Trello. Tapi ada banyak aplikasi lain ya. Di Trello itu akan mengurangi jumlah meeting kita. Kita akan mudah monitor tim kita udah sampai mana, termasuk to-do list-nya ya, in progress sampai komplit ya. Dan kita bisa bikin sesuatu yang seru ya, apresiasi, mungkin stiker atau apapun ya. Contoh ada aplikasi, cuma ini berbayar teman-teman, meskipun nggak mahal berbayar ya. Ini keren banget ya. Jadi kita bisa ngasih feedback ya, ada PDP itu Personal Development Program ya. Setelah mungkin ketemuan dengan atasan ya, atasan tuh bisa kasih masukan di sini ya. Sehingga performance appraisal nggak perlu 2 kali setahun atau sekali setahun. Di sini kita bisa mungkin bikin quiz ya, kita bisa kompatibel ke Kahoot, macam-macam teman-teman ya, kita bisa mainin. Nah, productivity apps kayak gini harus dimunculkan di perusahaan supaya apa? Kegiatan kita hari-hari kita nggak habis buat meeting. Ya, itu penting sekali. Nah, kita lanjut dulu ya. Saya minta waktu 4 menit ya. Mungkin saya pernah cerita ya, waktu saya ke Denmark juga, banyak perusahaan-perusahaan di sana sudah mulai menerapkan yang namanya keep a compelling scoreboard ya. Jadi mereka bikin papan skor ya, yang mungkin bisa didesain oleh IT atau manual ya.
Ini contohnya waktu saya ke sana ada perusahaan di mana salesman-nya itu digambarkan dengan posisi mobil balap ya. Setiap minggu itu mobil balapnya bergerak, garis finishnya itu target omset ya. Dan yang menariknya apa teman-teman? Di bawahnya itu ada lonceng, teman-teman ya. Waktu saya bunyiin loncengnya ya, semua orang keluar dari tiap ruangan, terus kita syukuran teman-teman ya, syukuran ya. Jadi ada cemilan-cemilan di bawah meja itu ya. Nah ternyata yang boleh bunyiin lonceng itu hanya mereka yang achieve target mingguan. Nah, coba ini juga teman-teman terapkan ya di kantor ya. Ada namanya kemenangan-kemenangan kecil ya, small win atau quick win. Lalu bikin celebration sederhana sehingga akhirnya kita nggak bosen ya. Saya itu di keluarga saya terapin teman-teman. Jadi setiap hari Rabu ya, anak saya sama istri saya itu boleh pesen minum yang paling enak di GoFood. Maaf kalau nyebut merek ya. Jumat itu kita makan siang keluar. Kita biasa ke Aeon, IKEA ya, dan makannya di mobil. Jadi kita tetap protap ya. Tapi kita coba menikmati hidup ini. Kita ciptakan sendiri bentuk-bentuk happiness. Sehingga kita tuh kadang nggak sadar ya. Udah Jumat lagi. Udah Jumat lagi. Karena dari hari ke hari kita ciptakan kemenangan-kemenangan kecil di keluarga kita. Dan kita ada perayaan-perayaannya juga. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep ya apa yang saya maksud. Bahwa itu ke perusahaan kita. Jangan kaget ya. Tiba-tiba kita tuh udah akhir tahun. Tiba-tiba udah 2022, tiba-tiba COVID udah nggak ada, tiba-tiba kita udah jauh lebih maju daripada yang kemarin gitu ya. Jadi teman-teman, ini adalah pilihan kita mau terpuruk, kita mau sedih, melihat angka-angka COVID yang semakin tinggi, itu pilihan kita. Atau sebaliknya, kita juga mau menciptakan bentuk-bentuk happiness di perusahaan kita, itu juga adalah pilihan kita ya. Ini contoh-contohnya yang dijalankan oleh klien saya. Kami sedang jalan Project Happiness sudah setahun lebih ya. Luar biasa, mereka membentuk happiness agent dan banyak sekali bentuk-bentuk contoh-contoh yang sangat sederhana bahkan murah dan gratis yang teman-teman bisa lakukan di perusahaan kita masing-masing ya. Bagaimana TikTok itu bisa mengawali rapat kita ya, makanya mereka ciptakan happy meeting ya. Bagaimana mereka ada acara nonton film bareng ya, seluruh karyawan secara daring. Film-film pendek banyak sekali di luar sana teman-teman. Ya, ada yang 10 menit, 12 menit. Setelah film itu kita bahas nilai-nilainya ya. Jadi teman-teman, ada banyak cara-cara ya. Kalau mungkin nanti waktunya terbatas, saya akan coba bagikan lebih lengkap nanti di grup ya. Tapi intinya kita bisa teman-teman ya membuat suasana yang hari-hari ini mungkin ke depan juga kita makin khawatir ya dengan angka-angka yang terinfeksi kok makin tinggi gitu ya. Hati-hati dengan pikiran kita teman-teman ya. Jadi kita sebagai agen kebahagiaan di IHC ini, saya berharap teman-teman bisa mulai bawa ya semangat kita supaya bisa mewarnai perusahaan kita masing-masing ya. Itu aja dari saya, mungkin ini tambahan aja ya. Tadi saya sempat cerita kenapa sih hari-hari ini banyak mereka yang udah mulai fatigue ya. Karena kita kejebak di meeting ya. Terbukti di Amerika tuh 75% waktu manajer dan kalau nggak salah untuk karyawan itu 67% ya. Nanti saya coba cek surveinya ya. Nah, nanti ini akan saya bagikan. Atau kalau ini direkam nanti kan Mbak Novi juga sharing ya. Ini contoh-contoh nanti saya bagikan lewat rekamannya bagaimana kita menciptakan happy meeting tempat kita. Ya, mudah-mudahan malam ini bisa berguna, menginspirasi kita semua teman-teman ya. Jangan pernah kalah menghadapi suasana yang ada. IHC dibentuk untuk kita saling menguatkan ya. Lidi akan mudah patah kalau hanya satu lidi, tapi ketika dia bersama-sama dia akan menjadi lidi yang kuat ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Mungkin supaya kita ada dokumentasi, saya akan ajak aktifkan videonya sebentar aja. Kita akan foto bareng ya, kita akan foto bareng. Jangan lupa, tanggal 30 Juni kita akan ketemu Mas Lang lagi. Judulnya Happiness is Our DNA ya. Nanti saya akan sharing. Halo Mbak Heli, halo teman-teman semua. Waduh, ini ada Kak Putri ya. Kak Putri ini sahabat saya di perusahaan lama saya. Welcome ya, sehat selalu buat teman-teman. Mas Dani, thank you banget. Sahabat saya dari Korea, Mas Lee Honggi, Mas Ardi, Mas Bobby ya. Kak Sisil, Mas Abi, Mas Prenda, silakan diaktifkan. Mbak Putri, silakan. Mbak Diva. Oke, Mbak Linda. Baik ya. Siap, kita tunggu dulu dibuka semua. Mbak Deta. Waduh, ada Mbak Deta ternyata. Mas Rahmat. Mbak Lulu, Mas Aswar. Oke, saya foto ya. Hitungan ketiga ya. Jangan lupa ketawa. 1, 2, 3.
Oke, yang kedua pakai video filter ya, jangan Mbak Novi aja. Kita pakai dulu video filter seperti biasa. Mas Faisal, Taman Lawangnya tolong dipakai ya. Oke, siap ya? Siap ya? 1, 2, 3. Oke, thank you. Karani hati-hati ya, take care di jalan. Baik, teman-teman, sampai ketemu tanggal 30.